Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah hamda syakirin wa nu'minu bihi imanal muqinin wa nuqirru bi wahdaniyatihi iqraras sadiqin wa nashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin khaliqus samawati wal ardin mukalliful jinni wal insi wal malaikatil muqarrabin bi ayya'buduhu wa ibadatal mukhlisin. Banaqullah ta'ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna biha fi ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana bi barakatil Fatihah. Ya kan Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi awalan bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ayat ke-86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirati fala yukhaffafu anhumul adzabu walahum yunsarun. Pada halaman berikutnya di baris bagian atas, ulaika mereka orang Yahudi, orang Nasrani yang tidak mau mengakui kebenaran diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina ishtarawul hayatad dunya adalah orang-orang yang menjual atau mengganti kehidupan dunia, mereka cari istabdaluha bil akhirati, dengan kehidupan akhirat. Bi an ikhtaru al-kufra, yakni dengan memilih kekufuran alal iman daripada beriman. Padahal dari kitab Taurat dan Injil mereka sudah mengetahui sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara lain surat Al-A'raf ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Mereka mengetahui, tapi begitu yang diutus adalah Muhammad yang terlahir dari suku Arab, mereka tidak mengakuinya. Fala yukhaffafu, maka orang yang demikian itu tidak akan diringankan amhum, bagi mereka atau dari mereka, al-adzabu, azab. La bil inqita'i, tidak dengan pemutusan sama sekali, wala bil qillati, juga tidak dengan pengurangan sedikit. Azabnya penuh diberikan kepada mereka. Fi kulli waqtin, pada setiap waktu, au atau fi ba'dil awqat, pada sebagian waktu-waktu. Jadi terus menerus ada azab bagi mereka yang tidak mau percaya padahal sudah punya ilmu. Nah, di sini berlaku kaidah atau contoh dari kaidah al-adabu fauqal ilmi. Adab itu jauh di atas ilmu. Iblis itu pinter tapi nggak beradab. Banyak orang yang berilmu tapi kemudian kembali ke masyarakat, ternyata di masyarakatnya tidak kepakai. Bahasa Inggrisnya beli payu. Itu bisa jadi karena adabnya yang kurang. Makanya orang mengkel kadang-kadang bilang kurang ajar.
Padahal sudah lebih ajarnya. Yang kurang apa? Adabnya. Walahum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Fala yadfa'u ahadun, maka tidak ada yang bisa mencegah seorang pun hadal adaba, adab ini, anhum, dari mereka. Modal hidup dikasih oleh Allah. Sebelum terlahir ke dunia sudah ditanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, mereka menjawab, bala syahidna, ya kami bersaksi. Artinya unsur ketuhanan sudah diberikan kepada bibit-bibit masing-masing manusia. Makanya yang ada iman ketika belum sholat itu gelisah. Tapi yang tidak punya iman, rek sholat rek hente sami wae. Nah, itu pertanda bahwa imannya nggak fungsi. Walaqad ataina, dan sungguh telah kami berikan. Dalam kitab artinya apa itu? Tertulis bagaimana dalam kitabnya? Itu keliru cetak ya. Jadi yang paling susah itu kalau melihat dalam kitab-kitab gundul begini keliru cetak. Waduh, ini apa maksudnya? Oh, ternyata iyanya offset. Mestinya iyanya itu ada di belakang to. A'toina. Ya. Sungguh telah kami berikan Musa kepada Musa al-kitabah, sebuah kitab. Yang dimaksud kitab yang diberikan Allah kepada Musa itu at-Taurata, adalah kitab Taurat. Wa qaffayna min ba'dihi rusulah, dan kami kirim terus setelah Nabi Musa itu beberapa utusan. Qafa itu sempalannya adalah qafiyun. Dalam munjid al-qafiyu itu adalah ad-dhaiful mukram, tamu yang dimuliakan. Makanya yang disuguhkan pada tamu dinamai qafi. Wa qaffayna, dan kami kirimkan setelah itu min ba'dihi, setelah Musa, birrusuli, utusan-utusan. Maksudnya atba'nahum, kami ikut sertakan setelah itu, setelah mereka, iyahu murattabina, berturut-turut dengan tertib. Wahum, siapa saja yang dikirimkan setelah Nabi Musa? Wahum, yaitu Yusha. Ada seorang nabi namanya Yusha. Yusha itu nama lain dari Isa. Ya, karena bahasa Ibrani itu menyebutnya begitu. Wa Shemail, ya. Shemail, kalau ada yang buat itu Ismail ya. Shemail. Wa Shma'un, wa Dawud, Nabi Dawud. Wa Sulaiman, Nabi Sulaiman. Wa Sya'ya, juga Nabi Sya'ya. Wa Armiya, Nabi Armiya. Wa Uzair, Nabi Uzair. Wa Hizkil, Nabi Hizkil. Wa Ilyas, wa Ilyasa, wa Yunus, wa Zakaria, wa Yahya, wa ghairahum, dan yang lain-lain. Wa jami'al anbiya, dan seluruh para nabi, baina Musa wa Isa, antara Nabi Musa sampai ke Nabi Isa itu ala syariati Musa, mengikuti syariatnya Nabi Musa. Sejak
Nabi Musa sampai Nabi Isa itu syariatnya mengikuti syariat Nabi Musa, yakni menggunakan isi kitab Taurat. Qila, ada yang berpendapat mereka jumlahnya para nabi yang diturunkan Allah, diutus oleh Allah dari zaman Nabi Musa sampai zaman Isa itu sab'una alfan, 70.000 nabi. Wakila, ada juga yang berpendapat arba'atu alafin, 4.000. Wa muddatu ma bainahuma, dan masa antara Musa dan Isa itu alfun wa tis'umi'ati sanatin wa khamsatun wa ashruna sanah, 1925 tahun jarak antara zaman Nabi Musa ke Nabi Isa, 1925, jadi 19 abad ya. Wa ataina Isa, dan telah kami berikan kepada Nabi Isa ibna Maryam, putranya Maryam. Nah, ini kalau ada anak yang hamil tanpa bapak, contohnya dalam Al-Quran, itu dinisbatkan namanya kepada ibunya. Karena walaupun hamil secara biologis oleh seseorang, tapi secara hukum syar'i dia bukan bapaknya. Jadi nisbat namanya kepada ibunya. Isa ibna Maryam, contohnya seperti itu. Nah, Maryam ini dalam kitab tafsirah disebutkan ketika menerangkan ayat-ayat yang ada dalam surat Maryam, yang datang adalah malaikat Jibril. Li'ahabalaki gulaman walinaj'alahu ayatan, kami diutus oleh Allah, kata Jibril itu, karena Maryamnya kaget. Maryam begitu masuk usia 15 tahun memisahkan diri dari pendidikan lingkungan yang diciptakan oleh Nabi Zakaria. Dia membangun sendiri atau membuat tempat sendiri di toang dengan dipagerin seadanya, lalu tempat mandinya mungkin juga sederhana. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sangat amat ganteng. Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya, kata Maryam. Aku berlindung kepada Allah jika engkau adalah orang yang bertakwa. Maryam dulu ini ya. Maryam dulu. Maryam sekarang sendirian begitu didatangin orang ganteng ya, serok. Bahkan ada yang sampai menawarkan dirinya dengan menyewa hotel, mendatangkan laki-laki yang diinginkan. Allahumma ba'idna na'udzubillah min. Lalu Jibril meniupkan tiupannya lewat celah baju lengan bagian depannya ini, ditiupkan. Ada 7 riwayat. Ada yang bilang begitu ditiupkan tertidur bermimpi sekian lama, begitu bangun sudah besar perutnya. Padahal tidurnya nggak lama. Ada riwayat lagi menyatakan bahwa hamilnya hanya 1 jam.
Aduh, enak pisan ya. Kayaknya kalau tukeran dengan laki-laki juga mau. Ada yang bilang 3 jam. Ada yang bilang lagi 9 jam. Kemudian pendapat yang ke-5 menyatakan Maryam itu hamil 6 bulan. Ada lagi 8 bulan. Ada lagi yang bilang normal 9 bulan. Wallahu a'lam. Apapun yang dikehendaki Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka gunakan pernyataan Allah semacam itu untuk menambah keyakinan ketika kita berdoa, minta sesuatu yang diharapkan maslahat dunia akhirat. Karena sesuatu yang tidak masuk akal dalam logika ukuran manusia, Allah menghendaki nggak ada sesuatu yang sulit. Nabi Ibrahim minta di tempat yang kering kerontang, nggak ada tumbuhan, nggak ada air, minta buah-buahan. Dikabul tidak? Dikabul. Nabi Soleh ditantang oleh kaumnya agar bisa mengeluarkan onta dari batu. Kalau mengeluarkan semen dari batu mungkin bisa. Ini mengeluarkan onta dari batu. Atau sebaliknya mengeluarkan batu dari onta. Pakanin aja batu. Lah ini enggak masuk akal. Tapi Nabi Soleh yakin apa yang Allah kehendaki nggak ada sesuatu yang tidak mungkin. Sholat 2 rakaat di atas batu, kemudian mohon agar dikabulkan apa yang diminta oleh kaumnya, karena mereka berjanji bahwa kalau dari batu itu keluar onta mereka akan percaya. Ternyata omong kosong. Begitu ontanya dinyatakan oleh Allah, belah batu itu tongol kepala onta, dan ontanya bukan onta anakan tapi langsung onta hamil. Batu mana yang menghamili itu ya? Subhanallah, luar biasa Allah menghendaki. Nah, maka itu mari kita suburkan keyakinan akan kemahakuasaan Allah itu dengan zikrullah, banyak mengingat Allah. Wa ataina Isa ibn Maryama, dan sungguh telah kami berikan sesuatu yang baik dengan cara yang baik kepada Isa putranya Maryam, al-bayyinati, hal-hal yang jelas gamblang, ay al-mu'jizati, yakni mu'jizat. Apa saja mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Isa? Ka ihya'il mauta, seperti menghidupkan orang mati. Orang udah mati ya, ditepak hidup, bangun. Subhanallah, biidznillah, itu dengan izin Allah. Wa ibra'il akmahi, dan menyembuhkan orang yang buta. Al-akmah, al-a'ma. Sawa'un kana kumhuhu khuluqiyan am tari'an. Sama apakah butanya itu bawaan dari kecil atau karena dadakan. Karena ada orang yang buta akibat kecelakaan, naik motor dengan kecepatan tinggi ya, nggak tahu ngelamun menghayal apa itu ya. Saking asiknya di gegel Dracula barangkali ya. Kalau malam Ahad, malam-malam habis suka lihat itu orang naik motor di belakang perempuan, laki-laki di depan, digegel lehernya. Dracula itu. Tabrakan, kemudian ada sarafnya yang kena, hilang
pandangan matanya. Itu al-kamhu torian, butanya karena dadakan suatu peristiwa. Wa ibra'il abros, menyembuhkan penyakit kulit. Ya, penyakit kulit itu ada yang bandel, gatal eksim itu susah diobatin ya. Ada dulu santri tahun 90-an itu susah banget dibawa ke dokter malah kulit nggak sembuh aja bi, udah gampang saya tangkepin kadal, kemudian dikeringkan lalu digoreng, dibebek jadi seperti serbuk kopi. Nih minum. Apa itu? Kopi. Dalam hati kopi kadal. Biidznillah sembuh penyakit eksimnya itu. Atau nggak usah digoreng, ditelan aja langsung hidup-hidup. Lebih manjur lagi. Wakal ikhbari bil maghibat, dan memberitakan Nabi Isa tentang hal-hal yang gaib, makanan yang ada di rumah penduduknya, di rumah kaumnya, Nabi Isa tahu. Ya. Tanpa ada indikasi yang tercium atau terlihat. Oh, kamu sedang masak nasi kuning ya? Duh, kok tahu? Allah yang ngasih tahu. Seperti Kanjeng Nabi ketika dikasih tahu oleh malaikat Jibril bahwa Siti Aisyah membicarakan dirinya dengan Hafsah. Siti Aisyah Ahad malam Senin itu jadwalnya, maka dari sejak ba'da asar sudah dandan, sudah mandi rapi, dirapikan spraynya, dikasih minyak yang kira-kira merangsang ya. Kok sampai jam 9 Kanjeng Nabi nggak datang-datang? Maka Aisyah keluar masuk jam 10 juga belum datang. Maka terpaksa Aisyah datang ke Teteh Hafsah, putrinya Umar, istri Kanjeng Nabi. Teh, apa? Kanjeng Nabi kok sampai jam segini nggak datang-datang? Kamu nggak tahu tak? Nggak tahu. Dia lagi pengantin baru. Oh, paingan. Saat itu Kanjeng Nabi baru dinikahkan dengan seorang istri yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Wakilah, dan ada yang mengatakan baru nikah dengan Zainab binti Jahsh. Dikasih tahu sama Jibril. Kalau sekarang mungkin di WA aja kan gitu. Kamana wae maneh gitu. Dikasih tahu malaikat Jibril, Kanjeng Nabi, Siti Aisyah ngerumpi dengan Siti Hafsah tentang sampean. Iya tah. Lengkap rekaman malaikat Jibril itu diperdengarkan pada Kanjeng Nabi. Itu dia datang. Kamu di sini Aisyah? Iya, lagi pengen minta obat. Enggak. Kamu ngerumpi tentang saya tadi kan begini. Lo kok tahu? Allamani al-alimul khabir. Yang ngasih tahu kepadaku adalah Zat yang maha memberi tahu. Ya jangan begitu dong Kanjeng Nabi, giliran saya dong. Maka Kanjeng Nabi kemudian bersumpah bahwa sejak malam itu tidak akan mengulangi lagi kumpul dengan istrinya yang baru itu. Turun ayat, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhat azwajik wallahu. Allah menegur langsung kesalahan Kanjeng Nabi. Kesalahan semacam itu adalah menunjukkan bahwa Nabi itu adalah basyarun, manusia.
Tapi walaupun manusia, kendalinya ada wahyu dari Allah. Innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Mana tadi? Wal ikhbar bil mughibat wakal Injil, atau juga seperti kitab Injil. Summa, kemudian Isa, lafaz Isa itu bisuryaniyati, dengan bahasa Suryani. Ada yang bilang Suryani itu bahasa Ibrani. Disebutnya adalah Aisyu. Isa dalam bahasa Arab, bahasa Suryaninya Aisyu. Wa maknahu, dan arti dari Isa itu adalah al-mubarak, orang yang diberkahi. Nah, itu sesuai dengan apa yang kita dapati dalam Al-Quran. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Jadi Nabi Isa itu orang yang dinyatakan fisiknya itu penuh berkah. Seperti juga Kanjeng Nabi mencontohkan pada diri Kanjeng Nabi, itu salah satu istrinya, kalau nggak keliru namanya Maimunah atau siapa itu. Itu kalau nyisir rambutnya Kanjeng Nabi, ada yang rontok, diambil rambutnya itu, dimasukin ke dalam botol. Perhatikan oleh Kanjeng Nabi, setiap datang ke situ disisir, ada yang rontok, diambil rambutnya, dimasukin ke botol. Ada apa kamu lakukan semacam ini? Altamisul barokata ya Rasulullah, aku mengharap dengan rambutmu ini mendapatkan keberkahan. Apa buktinya? Kalau ada tetangga punya anak sakit, minta obat ke sini, botol ini saya kasih air, saya kucurkan ke gelas, diminumkan, sembuh. Nah, rambut sampean nempel di bolu, disimpan tadi buang. Apalagi rambutnya lekuk-lekuk, itu bahaya. Bisa jadi rambut kelek gitu ya. Wa Maryam, dan lafaz Maryam bisuryaniyati dalam bahasa Suryani atau bahasa Ibrani bimaknal khadim, berarti pembantu. Kenapa? Sesuai dengan nadar ibunya. Ibunya Maryam itu namanya Hannah, bapaknya Imron. Imron itu sesaudara dengan Nabi Zakaria. Jadi Maryam itu apanya Nabi Zakaria? Ponakan. Ibunya namanya Hannah ya. Diambil oleh Mangkan Nabi, kasih namakan pada anaknya Hannah Amalia-nya wa takhfifil ya, dan meringankan ya-nya ya. Wa ai maksudnya qawwainahu, kami kuatkan. Ayatnya itu kan yadun ya, dari kata yadun. Maka lafaz yadullah fawqa aidihim, secara lafaz itu tangan Allah di atas tangan mereka. Nggak usah ngebayangin kayak apa tangannya ya. Jari-jarinya kayak apa gitu. Itu berarti yadullah quwwatullah ya. Al yadu bimana al quwwah. Nah, itu termasuk dalam kelompok kategori ayat-ayat mutasyabihat ya. Ada ayat-ayat muhkamah, ada ayat-ayat mutasyabihat. Yang muhkamah itu sudah jelas ya. Ketetapannya jelas sesuai dengan lafaz itu. Tapi kalau mutasyabihat itu bisa bercabang maknanya ya.
Dikuatkan dengan apa Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa taala? Biruhil Qudus. Dengan makhluk yang namanya Roh Kudus, wa huwa Jibril, yaitu malaikat Jibril. Wa huwa alladzi basyara Maryama, yaitu makhluk atau malaikat yang ditugasin oleh Allah untuk menyampaikan berita gembira kepada Maryam biwiladatiha, bahwa dia akan melahirkan seorang anak. Begitu lahir, Jibril lagi yang ditugasin oleh Allah. Jadi secara keseluruhan malaikat itu ya hidup ya, tapi paling hidup itu ya malaikat Jibril ya. Sebagai Sayyidul Malaika, karena masing-masing makhluk itu ada bintangnya. Bintangnya para nabi adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya. Bintangnya hari Yaumul Jum'ati Sayyidul Ayyam. Kalau Sabtu Sayyidul Ayyam. Wa innama wulida Isa, dilahirkannya Nabi Isa itu alaihissalam min nafkhati Jibril, dari tiupan malaikat Jibril. Ditiupkan seperti tadi disampaikan dari celah baju lengan atas ini. Kemudian proses hamilnya seperti yang disampaikan tadi, ada 7 pendapat. Begitu ditiup, tertidur, kemudian bangun sudah hamil besar. Ada yang bilang 1 jam, ada yang bilang 3 jam, ada yang bilang 9 jam ya. Ya mungkin kalau diibaratkan itu baru nanam langsung panen ya, baru nanam 1 menit langsung panen di TV. Wa huwa alladzi rabbahu, dia juga yang memelihara. Nabi Isa kecil dipelihara oleh malaikat Jibril. Fi jami'il ahwal, dalam berbagai keadaan ya. Oh, yang memeliharanya hanya Jibril ya. Tapi ada juga itu seorang anak kecil dipelihara Jibril, justru ketika dewasanya malah kufur ya. Samiri itu lahirnya 1 hari hanya beda jam dengan Musa, bertetangga. Maka ibunya sepakat, gimana nih, udah kita buang aja ke hutan. Kata ibunya Nabi Musa, oke, berangkatlah dia dengan ibunya Samiri itu. Dua-duanya ditaruh di guha. Hanya ibunya Musa nggak tega kalau nanti ada serigala. Sedangkan ibunya Samiri rek di mampu serigala rek entek los bae. Pasrah betul. Dipelihara oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Sedangkan Musa waktu kecil dipelihara oleh Fir'aun, orang yang tidak punya iman. Samiri dipelihara oleh malaikat Jibril yang sangat taat kepada Allah. Tapi begitu masuk masa dewasa beda nasibnya. Musa jadi nabi pilihan Allah, sedangkan Samiri membuat patung anak sapi yang kemudian menyebabkan dia sebagai orang yang kafir. Jadi pendidikan belum tentu. Yang banyak berperan itu adalah orang tua ya, makanya jangan kosong orang tua mendoakan anak-anaknya setiap malam, minimal Fatihah 1 kali, syukur lebih. Karena doa orang tua itu sangat amat tajam ya. Ketika ada anak kelihatannya bangor, jangan dibilang bangor. Kelihatan goblok, dibodoh-bodoh, di-oon-oon, wah ya tambah idiot. Bilanglah, aduh pinter banget, hidup bisa.
Karena ucapan orang tua adalah doa, termasuk nama. Itu doa. Fi jami'il ahwal, malaikat Jibril mendidik Isa itu kecil dalam berbagai keadaan. Wa kana yasiru ma'ahu haitsu sara. Kemana saja Isa berjalan, Jibril ke situ berjalan. Allah. Jadi pernah jadi baby sister Jibril itu ya. Wa kana ma'ahu hina sa'ida ila sama. Begitu juga ketika Allah menghendaki diangkat Nabi Isa ke langit, disertai oleh malaikat Jibril. Afakullama ja'akum, orang-orang Yahudi, apakah setiap datang pada kalian ya ma'syarul Yahud, wahai segenap orang-orang Yahudi, rasulun, seorang utusan, bima la tahwa anfusukum, dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak dan nafsu syahwat kalian, ai bima la yuwafiqu qulubakum, dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kalian, minal haqqi, dari sesuatu yang benar, istakbartum, apakah kalian itu bersikap sombong, ai ta'azzamtum, bersikap pura-pura besar padahal kecil ya. Ta'azzamtum anil iman, tidak mau menerima iman bihi, terhadap kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan ceritanya orang Yahudi yang hidup pada zaman kanjeng Nabi, tapi mereka tidak mau beriman pada kanjeng Nabi. Wal idma'ilahu, dan juga tidak mau mengikuti ajarannya. Fafariqan kadzabtum, sekelompok kalian bohongkan. Wa fariqan taqtulun, bahkan sekelompok juga kalian bunuh. Wah, ini dahsyatnya orang Yahudi itu. Nabi dimakan ya. Jadi bunuh kan dimakan itu. Subhanallah. Maksudnya kadzabat ta'ifatun Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa Isa alaihi salam. Sekelompok dari mereka itu membohongkan kanjeng Nabi Muhammad, juga membohongkan Nabi Isa. Wa qatala fariqun, dan membunuh sebagian yang lain, Yahya terhadap Nabi Yahya, wa Zakaria juga Nabi Zakaria. Apa mereka bilang? Wa qalu, mereka berkata, qulubuna guluf, hati kami sudah tertutup. Wallahu a'lam bissawab. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin